Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran terkait dengan analisis dan rancangan survei. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan equal cluster sampling. Pada video kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan unequal cluster sampling. Misalkan ada satu gugus sampel berukuran N kecil klaster ditarik dari N besar klaster dilakukan secara SRS-WOR. Adapun untuk perumusannya notasinya masih sama, hanya saja mengganti M dengan MI yang menunjukkan banyaknya unit dalam klaster KI. Karena sifat dari unequal cluster sampling itu sendiri, di dalam klasternya banyaknya unitnya itu berbeda-beda. Adapun estimasi rata-rata unit untuk klaster KI dapat dirumuskan dengan Y bar I titik sama dengan 1 per MI, sigma J sama dengan 1 sampai MI, YIJ. Sedangkan estimasi rata-rata unit populasi bisa kita lakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, rata-rata sederhana dan tidak mempertimbangkan ukuran klaster. Yang kedua, memperhitungkan ukuran klaster dari sampel. Dan yang ketiga, itu menggunakan ukuran klaster dalam populasi. Kita masuk pada pendekatan yang pertama. Di sini rata-rata karakteristik per unit dari N sampel cluster, N kecil, diperhitungkan tanpa ditimbang dengan banyaknya elemen dalam klaster terpilih. Untuk estimasi rata-ratanya disimbolkan dengan Y bar di sini yang sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N Y bar I titik. Adapun variansnya yaitu 1 min F dibagi N dikali SB1 kuadrat. Dengan rumus SB1 kuadrat adalah sebagai berikut. Adapun dapat juga dilakukan estimasi total yaitu Y topi sama dengan N M bar aksen Y bar. Bisa juga kita hitung varians dari Y topi dengan rumus sebagai berikut. Adapun estimasi rata-rata yang kita dapatkan dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan nilai estimasi yang bias. Karena yaitu dia tidak mempertimbangkan banyaknya elemen dalam klaster terpilih. Oke. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada rata-rata jumlah jam baca pengunjung di perpustakaan, di mana ada 5 perpustakaan yang terpilih dari 24 perpustakaan yang ada, di mana jam baca itu merupakan selisih antara jam datang dan jam pergi dari tiap pengunjung dalam satu hari. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana estimasi rata-rata jam baca pengunjung dengan menggunakan estimasi rata-rata tidak tertimbang dengan standar error dan RSE. Kita lengkapi di sini informasi-informasi yang kita butuhkan. Yang pertama itu I, berarti ini menunjukkan klasternya, kemudian YIJ, kemudian MI di sini, kemudian YI titik dari YIJ, kemudian Y bar I, hasil dari pembagian YI dibagi dengan MI. Kemudian kita bisa hitung estimasi rata-ratanya. Y bar diperoleh 3,98. Kemudian SB1 kuadrat kita hitung untuk mendapatkan varians.
diperoleh 0,099 sekian. Standar error kita peroleh 0,3151 serta RSE 7,92%. Di sini kita juga bisa kita hitung estimasi total serta variansnya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu rata-rata karakteristik per unit dari sebanyak N sampel cluster diperhitungkan dari karakteristik seluruh unit dalam sampel. Kita nyatakan rumusnya dalam Y bar aksen, di mana formulanya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N YI titik per sigma I sama dengan 1 sampai N MI. Jadi di sini memperhitungkan karakteristik dari sampel, makanya di sini ada MI. Kemudian varians dari Y bar aksen diperoleh rumusnya sama, namun yang membedakan adalah SB1 aksen kuadratnya. Ini berbeda dengan SB1 kuadrat pada pendekatan sebelumnya. Lalu sama seperti sebelumnya, kita juga bisa dapatkan estimasi total yaitu Y topi aksen, kemudian varians Y topi aksen ini. Nah, estimasi yang diperoleh dari pendekatan ini menghasilkan nilai estimasi yang bias konsisten. Adapun contoh soalnya di sini konteksnya masih sama, yaitu 5 perpustakaan dari 24 jam baca pengunjung. Kemudian pertanyaannya estimasi rata-rata tertimbang untuk rata-rata jam baca pengunjung. Tertimbangnya itu tadi ukuran klaster dari sampel. Sama seperti sebelumnya, untuk memudahkan perhitungan kita lengkapi atau kita bungkus dalam tabel. Kita bentuk dalam tabel. Di sini ada I, ada YIJ, ada MI, ada YI titik, ada Y bar I, dan ada MI kuadrat dikali Y bar I titik dikurang Y bar aksen dikuadratkan. Nah, di sini ada Y bar aksen, makanya kita perlu hitung dulu Y bar aksennya, yaitu estimasi rata-ratanya. Kemudian ada juga di sini M bar aksen, lalu di sini ada SB1 aksen kuadrat untuk menghitung varians dari Y bar aksen. Kemudian ada standar error, RSE, dan juga ada estimasi totalnya. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan ketiga, di mana rata-rata cluster atau rata-rata karakteristik per unit dari N sampel cluster memperhitungkan rata-rata unit per cluster dari populasi. Nah, di sini karena dari populasi makanya ada M bar ya di sini untuk rumusnya. Nah, di sini estimasi rata-ratanya Y bar bintang sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N, MI per M bar Y bar I. Lalu variansnya yang membedakan adalah SB1 bintang kuadrat. Kita juga bisa hitung estimasi totalnya. Lalu estimasi rata-rata yang diperoleh dari pendekatan ini menghasilkan nilai estimasi yang tak bias, tetapi membutuhkan informasi rata-rata unit per klaster populasinya. Oke. Dari kasus yang sama, 5 perpustakaan, 24 dari 24 perpustakaan, di sini ada tambahan informasi, yaitu diketahui jumlah pengunjung perpustakaan di provinsi tersebut dalam satu hari adalah 180 orang.
Maka kita bisa hitung estimasi rata-rata tertimbang dari ukuran klasternya dari populasi. Nah, di sini seperti biasa kita lengkapi lagi tabel bantuan untuk membantu kita dalam perhitungan. Sehingga diperoleh estimasi rata-ratanya yaitu Y bar bintang 3,5867 serta variansnya itu 0,006812 dengan standar error dan RSE serta estimasi totalnya juga kita peroleh. Selanjutnya ada estimasi proporsi pada unequal cluster sampling. Kita misalkan YIJ yaitu suatu nilai variabel kualitatif, tidak mempunyai satuan ukur, dan terdiri dari kategori yang konkret. Nah, di sini elemen yang cirinya termasuk suatu kategori masing-masing diberi nilai dummy sama dengan 1. Sedangkan lainnya diberi nilai 0. Dari penjelasan tersebut, proporsi atau biasa kita tuliskan P dapat dipandang sebagai rata-rata populasi. Kemudian jika AI kita nyatakan sebagai jumlah elemen yang memuat ciri suatu kategori yang mana berkode 1 pada klaster KI dan MI yaitu total elemen pada klaster KI. Maka proporsinya atau PI kita bisa hitung sama dengan AI per MI. Sama seperti estimasi rata-rata, di sini ada 3 tipe estimator yang tidak tertimbang, kemudian tertimbang dengan klaster dari sampel, kemudian tertimbang dari klaster populasi. Sedangkan ini ada rumus estimasi proporsinya untuk masing-masing estimator serta variansnya. Silakan bisa dilihat. Kemudian estimasi totalnya juga kita dapat peroleh dari setiap tipe estimator. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada survei yang dilakukan di suatu desa dengan memilih sampel sebanyak 3 secara acak dari 25 klaster. Kemudian dilakukan pencacahan terhadap semua rumah tangga yang terdapat pada klaster terpilih. Nah, di sini karena unequal, kita bisa lihat rumah tangga dari setiap klasternya itu berbeda jumlahnya. Kemudian kita hitung estimasi proporsi serta total rumah tangga pertanian hortikultura di desa tersebut beserta standar error dan RSE-nya. Di sini ada catatan diketahui jumlah rumah tangga di desa tersebut sebanyak 105 rumah tangga. Oke, di sini ada pengertiannya. Kegiatan usaha pertanian adalah kegiatan yang ditujukan sebagian atau seluruh hasilnya dijual atau ditukar atau kita memperoleh keuntungan darinya. Jadi usaha kegiatannya itu ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian rumah tangga pertanian adalah rumah tangga dengan 1 atau lebih anggotanya mengelola usaha pertanian. Oleh karena itu kita dapat bentuk tabel bantuan. Di sini ada klaster 1, 2, 3. Kemudian MI ini adalah jumlah rumah tangganya ya. Di sini 1 ada 4, 2 ada 3, 3 ada 5. Kemudian AI, karena di sini tujuannya adalah memperoleh keuntungan, kita lihat di kolom yang ini. Dan kita lihat untuk yang kode ya. Nah, berarti di sini untuk klaster 1 itu ada 1, klaster 2 ada 1, klaster 3 ada 2. Nah, di sini kita sudah dapat MIAI, kita bisa hitung
proporsinya di sini. PI sama dengan AI dibagi MI. Nah, ini ada keterangannya. Untuk perhitungan estimasi tidak tertimbang. Kalau misalkan di tabel kolom selanjutnya yang ini, yang MI kuadrat dikali PI min P aksen dikuadratkan, itu untuk perhitungan yang cluster size-nya dari sampel. Kemudian yang ini MI per M bar kali PI, ini untuk yang cluster size-nya dari populasi. Nah, di sini diketahui N kecilnya itu 3 karena ada 3 desa, 3 cluster. Lalu N besarnya itu 25. Oke, kita juga bisa hitung M0, M bar aksen, dan M barnya untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, ini ada cara pertama untuk estimasi tertimbang. Silahkan bisa di cross check ya. Untuk rumusnya di sini diperoleh estimasi proporsinya 0,3278 dengan variansnya 0,001657 serta ada standard error dan RSE. Begitupun untuk estimasi totalnya bisa kita peroleh. Yang ini untuk cara kedua, pendekatan di mana tertimbang dengan cluster size dari sampel. Diperoleh estimasi proporsinya yaitu P aksen, variansnya, standard error, dan RSE-nya. Begitupun untuk estimasi totalnya. Lalu untuk pendekatan ketiga, cluster size dari populasi diperoleh estimasi proporsinya yaitu P bintang, lalu varians P bintang, standard error, RSE, kemudian totalnya juga bisa kita peroleh. Nah, ini rumus-rumusnya silakan bisa periksa di tabel yang ada di PDF 13 dan 14. Oke, kemudian ini ada contoh perhitungan dengan stata. Silahkan kalau mau dicoba, ini ada sintaksnya di sini ya. Oke, selanjutnya silahkan bisa kerjakan soal latihannya. Jangan lupa notasi-notasinya jangan sampai salah sehingga untuk perhitungannya itu bisa tepat ya terkait dengan ini.